A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur sobat winnerku, apapun kondisi panjenengan saat ini, walaupun panjenengan mungkin sedang di masa-masa tersulit, panjenengan berada di titik nadir, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, jangan pernah kufur nikmat, dan juga jangan melupakan sedekah. Karena Allah perintahkan kita untuk tetap bersedekah dalam keadaan sempit maupun lapang. Oke, sobat winnerku semuanya, hari ini saya alhamdulillah diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab beberapa pertanyaan dari panjenengan semuanya. Barangkali pertanyaannya mirip dengan apa yang ada di benak panjenengan, silahkan disimak hingga akhir, insya Allah ada ilmu yang bermanfaat. Yang pertama dari Mbak Sri Hartati. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, bolehkah sholawat munziat dalam doa hajat lebih dari 1 permohonan? Makasih. Boleh. Mau 1000 permohonan juga boleh. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Itu firmannya Allah. Jadi memang Allah perkenankan hambanya minta kepadanya. Justru Allah itu marah kalau ada yang meminta kepada selain Allah. Boleh. Caranya saya sudah pernah sampaikan, sholawatnya diniatkan karena Allah Ta'ala, setelah itu bermunajat lah, terpisah gitu ya. Jadi sholawatnya bukan karena hajat-hajat duniawinya, sholawatnya karena perintah Allah, berdoanya di saat terpisah setelah bersholawat gitu. Masih dari Mbak Sri Hartati pertanyaannya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya lagi, kalau dalam wirid Umi di waktu selesai sholat subuh, saya belum dapat membaca surah Al-Waqiah dan Ar-Rahman. Lalu saya baca di sholat zuha, karena kalau pagi saya harus menyediakan sarapan suami dan anak. Makasih Umi atas penjelasannya. Boleh. Panjenengan boleh amalkan. Jadi tujuannya itu dibaca di pagi hari untuk mendapatkan ridhonya Allah ketika kita akan menjemput rezeki. Tapi kalau nggak bisa karena harus ada aktivitas menyiapkan sarapan, panjenengan boleh terlebih dahulu mendengarkan MP3-nya. Jadi nanti panjenengan pada saat haid pun, kalau panjenengan tidak bisa membaca Al-Quran, karena kita nggak boleh ya buka Al-Quran, baca Al-Quran, menyengaja dengarkan MP3-nya. Jangan download Bu dari Instagram, boleh dari aplikasi-aplikasi downloader itu boleh. Jangan sampai kehilangan pahalanya. Mendengarkan insya Allah tetap dapat pahala. Jadi panjenengan sambil menyiapkan sarapan, panjenengan putar tuh murotalnya gitu kan. Habis itu nanti begitu sholat duha panjenengan baca boleh.
Yang selanjutnya dari siapa ini? Nah, ini hampir sama nih pertanyaannya. Dari Bugito Pariono, saya nggak tahu ini nama beliau aslinya siapa. Rupanya Ahwat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi pengen mengamalkan wirid-wirid yang diajarkan Umi, tapi saya bisanya cuma malam, Umi. Gimana solusinya, Umi? Saya TKW Hongkong yang saat ini terlilit amanah riba. Makasih, Umi. Mohon penjelasannya. Siang yang jelas cuma bisa sholat aja, Umi. Nggak bisa wirid yang seperti Umi anjurkan. Siang jenengan bisa sholat, alhamdulillah. Tapi wiridnya karena mungkin menyita waktu, ya kan? Sedikit sebetulnya nggak sampai menyita setengah jam sih itu. Jenengan begitu sudah selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Minimal istighfar, istighfar dulu. Habis istighfar ternyata nggak bisa ya, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil duduk di atas sejadah, panjenengan boleh lakukan sambil misalnya berdiri, berdiri di mana, di depan dapur potong-potong sayur. Baca sholawatnya sambil aktivitas boleh, silahkan. Yang malam difulkan saja sholawatnya. Wiridnya difulkan. Kalau siang panjenengan coba atur-atur. Oh, saya habis sholat zuhur, saya mesti ke dapur. Udah sambil potong-potong sayur, sambil bikin tas, sambil apa, nyiapin sarapan buat siap makan siang buat majikannya. Panjenengan itu sambil baca. Dalam hati nggak apa-apa gitu. Yang bisa jenengan lakukan, yang nggak bisa jenengan sesuaikan saja dengan kondisi kesibukan panjenengan masing-masing. Kalau ada yang misalnya, oh saya nggak bisa yang ini terlalu ini, saya belum hafal. Kalau saya sambil baca sholawat munjiatnya nanti ketahuan majikan saya, ya jenengan bacanya malam aja gitu ya. Yang malam yang dilakukan, yang siangnya panjenengan sesuaikan saja, nggak usah dibuat untuk memberatkan. Intinya gitu. Karena kita mengamalkan amalan tersebut itu tujuannya untuk memohon ridhonya Allah. Udah itu aja. Jadi jangan sampai memberatkan. Oke, yang selanjutnya ini dari Mias Faiz. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya sedang terlilit hutang hingga orang tua saya yang ditagih dan saudara-saudara saya bilang saya anak durhaka. Apakah saya durhaka? Saya bikin malu, memang saya belum ada. Bagaimana itu, Umi? Durhaka nggak durhaka itu Allah yang tahu dan orang tua panjenengan yang merasakan. Tetapi kalau panjenengan sudah merasa mempermalukan kedua orang tua panjenengan, ya kan? Yang seharusnya orang tua kita itu di masa tuanya kita bahagiakan. Jangan sampai kita permalukan. Ya jelas kita durhaka gitu. Lalu bagaimana? Mohonlah maaf kepada kedua orang tua panjenengan. Lalu minta ampun kepada Allah dengan sholat taubat. Mohon ampun, berbanyak istighfar. Minta maaf wajib karena panjenengan sudah mempermalukan beliau berdua. Minta maaf dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyesalan, minta maaf. Sebelum minta maaf panjenengan amalkan amalan melembutkan hati supaya Allah lembutkan hati kedua orang tua panjenengan mau memaafkan jenengan, termasuk juga untuk saudara-saudara jenengan itu. Supaya apa? Supaya beliau-beliau semuanya tidak memojokkan panjenengan dan mau memaafkan kesalahan panjenengan. Biar bagaimanapun kita salah, kita wajib minta maaf kepada manusia yang kita buat salah tadi itu. Setelah itu kita mohon ampunlah sebanyak-banyaknya kepada Rob kita. Perbanyak istighfar. Gitu. Kalau panjenengan gak mau minta maaf sama orang tua udah sakit hati, udah malu, ya kan? Nanti orang tua gak ridho sama panjenengan lebih sulit hidupnya, malah makin gak bisa bayar utang tersebut. Mintalah maaf kepada kedua orang tua, apalagi udah ketahuan. Yang belum ketahuan aja itu saya selalu sarankan minta maaf kepada orang tua. Gitu loh. Supaya apa? Supaya ridhonya Allah turun, terbuka pintu-pintu kesulitan tadi, dibukakan kemudahan-kemudahan gitu loh. Ya, minta maaf segera sama orang tua. Kalau takut, ya jangan minta maafnya sendirian. Minta maafnya izin dulu sama yang punya orang tua. Siapa yang punya orang tua? Allah. Siapa Robnya orang tua? Allah. Minta maaf kepada yang punya dulu. Minta izin kepada yang punya dulu, supaya dilembutkan hatinya ini. Jadi nanti pada saat minta maaf, dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya. Insya Allah walaupun kecewa, walaupun ada marahnya, dimaafkan gitu. Supaya ridhonya Allah itu terbuka. Ini lagi dari Bugito Pariono lagi ya. Umi, saya punya utang ke teman saya, tapi saya belum bisa mengembalikan. Benar-benar saya belum bisa mengembalikan. Apa saya masuk zolim, Umi? Makasih atas jawabannya. Zolim itu kalau panjenengan punya duit dan gak mau bayar utang itu zolim. Menunda-nunda, mengulur-ngulur. Jenengan punya utang ke teman 1 juta, jenengan dapat rezeki 2 juta. Harusnya jenengan 1 jutanya bisa buat bayar utang, tapi jenengan pakai gaya buat beli handphone. Nah, itu zolim. Kalau belum bisa bayar utang ya gak zolim, tapi ada adabnya. Panjenengan perjanjian sama temen utang 1 juta bayarnya tanggal 1 setelah gajian.
Ternyata tanggal 1 itu panjenengan nggak bisa, karena apa? Ada kebutuhan yang lebih penting, lebih mendesak, misalnya untuk berobat orang tua. Panjenengan caranya gimana kalau nggak mau dikatakan zolim? Panjenengan datang kepada teman itu minta maaf. Minta maaf, katakan kalau uang tersebut yang seharusnya dipakai untuk bayar hutang ke beliau, terpakai untuk biaya-biaya pengobatan. Kayak gitu. Jadi nanti ceritanya itu akadnya diperbarui. Nanti kalau temennya ridho, temennya adalah seorang muslim yang baik, dia pasti tahu bagaimana dia harus bersikap, memberikan tempo baru. Ya udah nggak apa-apa, nanti bulan depan lunasi ya gitu. Nah itu ada yang benar itu, utang piutang yang benar itu seperti itu dalam Islam. Minta maaf kalau belum bisa bayar utangnya. Jangan udah nggak bisa bayar utang, diem-diem aja. Diem-diem baik, jadi temennya kesel, temennya jadi nggak ridho gitu. Allah juga nggak ridho gitu ya. Jadi harus minta maaf. Yang ini nih cerita ya deh, kayaknya deh panjang nih ya. Asrina Saputri, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi tolong kasih saya solusi kalau kejadiannya kayak gini. Apa yang harus saya lakukan? Saya ada hutang 19 juta sama teman, dan 6,5 juta dan 3 juta itu satu orang. Yang 3 juta itu di waktu dikasih dulu cuma 1.200.000, tapi dianggap 3 juta, berarti bunga itu. Dan hari-harinya kalau saya ada 100 sampai 500 saya kasih, tapi dia tidak anggap ke utang. Berarti tidak dituliskan untuk mengurangkan utang ya. Dia minta dari saya, kalau saya nggak nurutin dia ancam saya, minta semuanya. Saya terpaksa nurutin Umi. Dia suruh beli ini itu dipotong dari hutang. Maksudnya gimana ini? Dulu memang iya saya terjebak utang riba Umi, tapi saya tidak mau menyentuh riba lagi. Kalau gini kejadiannya apa yang harus saya lakukan? Ya Umi tolong bantu saya. Ya dengan bayar-bayar itu pakai tanda bukti apa enggak gitu kan? Ada hitam di atas putih apa enggak? Jenengan bayar kasih cash atau jenengan lewat mobile banking atau yang ada terrekodnya. Kalau ada recordnya, jenengan sebetulnya kayak gini tuh bisa gitu kan. Kalau ada dasar hukumnya bisa dibawa ke hukum karena punya bukti. Tapi kalau jenengan bayar aja nggak ada bukti, ya dia bisa ngelak gitu loh. Yang jelas teman jenengan itu zolim sama jenengan. Tetapi karena jenengan sudah mengiyakan dari awal, jenengan utang berapa tadi? 1.200.000 bayar 3 juta. Ya itu urusan jenengan sama beliau. Tapi kalau misalnya panjenengan bertanya bagaimana hukum Islam Umi, kalau misalnya saya utang 1.200.000, saya hanya bisa bayar 1.200.000 sesuai yang saya terima, ya nggak apa-apa. Karena memang Allah melarang riba. Malah jenengan kalau menyepakati utang 1.200.000 jenengan bayar 3 juta, itu berarti yang 1,8 bunga, jenengan sedang menantang Allah. Utang 1.200.000 ya udah bayar 1.200.000. Supaya apa? Jenengan tidak mendukung riba gitu loh. Solusinya gimana? Amalkan amalan melembutkan hati untuk orang tersebut, supaya orang tersebut disentuh hatinya dengan hidayah, sehingga sadar dengan apa yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan, suatu dosa, suatu kezaliman terhadap panjenengan. Panjenengan juga berdoalah supaya panjenengan bisa segera melunaskan hutang-hutang tersebut, dan jangan pernah sentuh lagi riba. Ya, amalkan amalan melembutkan hati, tobatan nasuha, jangan sentuh riba. Karena itu termasuk riba itu. Jenengan tadi katakan tidak mau sentuh lagi riba. Jenengan udah sholat taubat belum? Udah pernah mohon ampun belum sama Allah terkait dosa besar tersebut? Itu riba, itu dosa besar. Jenengan kapan tidak taubat dari dosa riba, Allah nggak akan keluarkan jenengan dari masalah-masalah riba tersebut gitu ya. Akan semakin terpuruk gitu ya. Oke, sahabat winnerku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.